Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, teman-teman yang masih selalu nyimak di dongengan atau perjalanan kami. Saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga kita selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Disehatkan bersama keluarga, dimudahkan segala urusannya, dan dimurahkan rezeki sehat, rezeki waras selamat. Salam buat keluarga. Alhamdulillah, di episode kali ini saya mau membahas sedikit ya. Ini yang masih pokoknya yang masih selalu membahas tentang babakan Al-Mahdi, Cahangon, Satria Piningit, Ratu Adil, atau di situ juga Putra Batara Indra yang masih ada hubungan dengan perjalanan itu. Juga Sang Kinasih, Dewi Anjani. Kalau kita bicara Dewi Anjani itu kan dulu, kalau kita melihat ke timur ya, itu Gunung Rinjani. Itu sebuah proses perjalanan, itu memang sebuah proses perjalanan tua hingga sampai saat ini. Kalau kita melihat di situ Dewi Anjani juga sebenarnya sama yang mempunyai laku titah lampah. Dalam babakan kalau kita bicara tentang Dewi Pertiwi atau Ratu Adil, kalau saya bilang Dewi Pertiwi itu adalah ya Ibu Sari, Ratu Ningratu. Ibu Sari itu sama Dewi Anjani itu saudara kembar, ibaratnya satu cahaya, saudara kembar. Jadi saat ini dalam laku babakan perjalanan yang kami masih selalu berjalan, apapun itu, mencari energi sukma Dewi Anjani. Itu ada di lereng Gunung Perahu, Gunung Slamet. Itu juga masih ada di Galuh Purba. Karena kalau kita bicara Galuh Purba itu ya di situ Alas Purwo yang masih tersamarkan. Itu sukmanya ada di lereng Gunung Slamet, Dewi Anjani. Karena itu perjalanan dari timur waktu itu ke barat ya. Nah, berhenti di situ hingga sampai tidak ada lah, ibaratnya kalau kita bicara itu ya mokso atau seperti apa ya, itu ada di situ. Dan letaknya itu ada di Bukit Cendana, ada di Bukit Cendana yang ada di sekitar wilayah Gunung Slamet. Juga di situ di dekat posisi Batu Raden. Itu juga hubungannya ada sama Syekh Maulana Mahribi juga. Itu Dewi Anjani. Saat ini saya masih berbicara tentang sukmanya ada di sana. Nanti di lapangan seperti apa, nggak tahu kapan kami akan ke sana. Itu karena semuanya itu ada waktunya, bisa cepat atau bisa lambat ya. Karena di sana itu juga ada makomnya, itu bukan makam tapi makom di Bukit Cendana itu di lereng Gunung Slamet. Letaknya juga ada di latah bumi Banyumas. Mungkin buat sedulur-sedulur yang ada di Purwokerto, ada yang di wilayah situ, di sekitar situ pasti tahu Bukit Cendana yang ada di lereng Gunung Slamet. Itu saat ini sukma Dewi Anjani ada di situ. Karena itu sebuah proses perjalanan waktu dari timur ke barat, ending di Gunung Slamet. Dan nanti juga di situ hubungannya, kaitannya juga sama yang mempunyai laku lampah yang disebut Cahangon atau yang
perjalanan di sini kami selalu dongeng atau membahas tentang babakan perjalanan Ratu Adil yang mempunyai lagu perjalanan. Karena di sini kami masih komunikasi apapun ya, itu ada di sana, ada di Bukit Cendana, di wilayah Banyumas, Purwokerto. Karena saya juga nanti akan pasti sampai sana, entah kapan, nggak tahu naik ke atasnya atau nggak cuma melihat energinya saja, itu nggak tahu nanti. Karena Dewi Anjani itu juga salah satu putri ya, juga salah satu putri agung, sangat luas sekali, yang hubungannya sama yang saat ini juga di perjalanan Sangkinasih atau Bocah Hangon. Terus yang disebut di situ juga Ratu Mas Agung atau Raja Mas Agung. Allahu alam siapapun yang mempunyai lagu. Karena di sini kami sifatnya untuk mengasih tahu ya. Ibaratnya di sini sukmanya ada di tengah saat ini. Dewi Anjani jadi pancer, ibaratnya kalau kita bicara pancer itu kan tengah. Tapi kalau hakikat itu luas. Luas sekali. Hakikat pancer itu juga ada di badan kita sendiri, ada di badan diri kita sendiri-sendiri. Golong 4, 5 pancer itu kan ada itu juga. Tapi kalau pancer yang ketitah itu ya seperti itu. Makanya terus kita mencari daun ranting yang kering berserakan itu juga mengungkap sejarah-sejarah yang masih perjalanan sejarah yang masih tersamarkan. Karena Nusantara ini masih misteri ya, kita harus teliti, digali lagi apa yang menjadi perjalanan Nusantara ini. Jadi saat ini memang dari kemarin itu saya sudah menangkap sinyal energi sukma Dewi Anjani itu ada di salah satu bukit di Gunung Cendana, lereng Gunung Slamet, Banyumas. Itu sukmanya. Nah, di situ. Karena dari perjalanan Dewi Anjani sendiri kan itu juga hubungannya sama Gunung Rinjani. Ada Gunung Rinjani itu ada di NTB kalau nggak salah. Hubungannya juga karena berangkat dari situ waktu itu sampai Gunung Slamet. Hingga sampai saat ini ya, menunggu apa yang menjadi perjalanan babagan Bocah Hangon atau di konsep Satria Biningit itu. Karena itu dari dulu tuh sebuah proses perjalanan, jadinya meneruskan laku ya, apa yang menjadi perjuangan para leluhur sebenarnya itu semua. Kalau kita bicara perjalanan semua pada mempunyai laku lampah kita. Nah, kalau kita bicara Bocah Hangon, pemuda berjanggut apapun di situ yang penuh bahasa Sanepo ya, kalau dari Jayabaya atau Ogo Wangsa Siliwangi ya, itu kan 1001 perjalanan. Karena Dewi Anjani itu juga di sana energinya memang menunggu yang menjadi perjalanan di situ Bocah Hangon atau yang dikonsep Ratu Adil. Jadi ada di Bukit Cendana di lereng Gunung Slamet, Banyumas, Purwokerto. Semoga saya nanti bisa ke sana sambil berjalan apa yang menjadi tugas. Kita sama-sama saling mendoakan agar semua dimudahkan apa yang menjadi perjalanan semua. Selalu positif dan selalu menggapai energi-energi yang positif. Salam buat keluarga. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.